Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza dan di video kali ini kita mau bahas soal Pi Network lagi. Kita mau cari informasi tentang Pi Network terbaru, udah ada apa aja dan seperti apa saat ini. Tapi sebelum itu kita bumper dulu kawan-kawan. Di sini ada postingan dari core team 10 jam yang lalu. Mereka mengatakan sesuatu yang menurutku yang seharusnya ini pertanyaan dari pioner untuk core team. Bayangkan Anda bisa menggunakan Pi sebagai bentuk pembayaran. Jenis fitur atau produk apa yang memudahkan Anda menggunakan Pi untuk barang dan jasa nyata secara online atau di komunitas lokal Anda? Beritahu kami di komentar di bawah. Ya, sebenarnya sama seperti pada postingan core team di beberapa hari yang lalu, sebenarnya mereka ini menyelidiki sejauh apa sih P2P ini sudah terlaksana gitu. Jadi mereka itu ingin melihat sejauh apa Pi Network ini berfungsi di komunitas lokal maupun secara online. Kalau boleh jujur, selama ini sebenarnya memang P2P udah berjalan. Meskipun harga Pi Network ini nggak ditentukan dengan jelas dengan kata-kata kesepakatan, P2P masih aja tetap berjalan. Ada yang dengan harga GCP, ada yang tidak. Dan bahkan itu tetap berjalan hingga saat ini. Nah, yang kita tunggu itu sebenarnya pernyataan ini kita kembalikan ke core team gitu. Kapan core team akan membuka ataupun mengawali secara resmi dan sah dan memberlakukan P2P ini dimulai dari pihak core team sendiri. Maksudnya gini, kalau core team melakukan P2P mencontohkan secara langsung, kemudian hal itu dipublikasikan, maka semua pioner akan meniru apa yang dilakukan oleh core team ini. Ya, tetapi sejauh ini belum ada tindakan nyata sebenarnya ya dari core team ini terhadap P2P. Karena kalau boleh jujur, gua ngerasa belakangan ini makin kesini makin bertele-tele bro. Bukannya kita udah nggak yakin, bukan. Tetapi kita tuh butuh core team tuh tegas. Misal kemarin mereka bilang bahwa bulan ini pada bulan September bakal ngerilis yang namanya roadmap yang baru. Dan hari ini pun kita belum ngelihat roadmap itu. Alih-alih di komunitas di Fireside bilangnya digeser ke bulan Oktober. Jadi makanya kenapa Bangza tuh jarang upload video tentang Pi Network belakangan ini. Gua tuh pengen ketika memberikan informasi itu memang ada informasi yang berdaging. Ataupun ada kemajuan dari project ini gitu kawan-kawan. Sedangkan kalau kita lihat di Pi News pun sama. Informasi yang diberikan juga muter-muter kayak itu aja. Kalau nggak ngeposting gambar, ngeposting hal-hal yang sebenarnya udah basi. Contohnya seperti ini, 1 jam yang lalu, Pi News menyampaikan informasi apakah dompet Pi Anda telah dimigrasikan ke Mainnet. PC Pi Network diwujudkan oleh para pioner di seluruh dunia. Kalau hal-hal seperti ini kan udah berlaku dari beberapa tahun yang lalu. Di mana orang melakukan P2P, kemudian adanya kopdar yang dilakukan oleh komunitas-komunitas. Dan saat ini kita tuh menunggu tindakan real dan nyata dari pihak core team. Karena kalau dari pioner udah selama ini P2P masih terus berjalan kok. Apalagi kalau kita lihat di negara Cina, itu luar biasa antusiasnya. Ada lagi nih misalnya, what is the dream of the pioneer? Apa impian para pioner? Ini kan konyol sebenarnya. Bikin postingan-postingan atau update informasi seperti ini. Sedangkan salah satu informasi yang kita andalkan untuk mendapatkan update terbaru dari Project Pi Network ini, ya Pi News ini salah satunya. Tapi makin kesini gua ngelihat postingan-postingan update terbaru informasi yang diberikan Pi News ini kayaknya sampah semua nih. Nggak ada sama sekali informasi yang berisi daging. Jadi makanya kenapa Bangza tuh jarang upload tentang Pi Network ini. Karena memang gak ada sesuatu yang bisa disampaikan. Daripada gua ngarang sendiri, kasih angin segar ke kalian, tapi informasinya ngarang semua, ya percuma. Sama aja membohongi diri sendiri gitu. Oke, jadi memang gak ada informasi apapun terkait Pi Network hari ini yang bisa Bangza sampaikan ke kalian. Dan Bangza pengen bahas soal Torq, dimana ini adalah salah satu cara cari duit paling cepat menurut Bangza. Karena aplikasi ini mirip kayak trading gitu. Soalnya banyak kawan-kawan yang nanya japri langsung ke Bangza gimana sih cara bermain di Torq ini buat dapetin profitnya. Karena masih banyak juga teman-teman itu yang pemula yang memang membutuhkan membutuhkan semacam panduan ataupun bisa dikatakan semacam tutorial.
Di mana-mana berinvestasi dengan aset kripto itu tentu beresiko karena dia ada yang namanya fluktuatif, kemudian profit dan loss dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman yang terbiasa bermain dengan aset digital, baik itu staking, mining maupun trading juga pasti mengalami profit dan loss. Nah, semua itu tergantung dari bagaimana kita menganalisa, mengelola dan mengontrol emosional. Saya pikir sih seperti itu ya. Tempo hari ada teman kita yang nanya, Bang Zah, ada nggak kemungkinan Torque ini bakal scam? Itu pertanyaan dari salah seorang teman kita, Bang Pahrul ya. Beliau kemarin itu sudah WD $68 dan tadi malam WD lagi $30. Artinya total profit yang dia dapatkan $90 kawan-kawan ya. Dan dia nanya ke Bang Zah, semoga panjang Bang Torque ini. Karena dia udah ngerasa dapat cuan jadi dia takut kalau Torque ini jadi scam. Nah, kalau menurut analisa dari Bang Zah, Torque ini semacam platform trading ataupun investasi, jadi untuk kemungkinan scam itu kecil, bahkan tidak mungkin scam. Karena profit dan loss-nya itu tergantung dengan kontrol bagaimana cara kita menganalisa chart-nya kawan-kawan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Bang Zatu untuk WD itu udah 5 kali WD. Tadi malam Bang Zah WD $39, kemarin malam $50, kemudian $30, $29. Jadi total yang gue dapetin itu udah lebih dari $250 dengan modal 30 USDT. Ya yang namanya bermain kan kadang profit, kadang loss. Teman-teman bisa lihat di riwayat bermainnya Bang Zah. Kalau dilihat di rekaman itu ada lossnya juga, ada profitnya juga. Ya tergantung kita lah kawan-kawan ya. Oke. Nah karena banyak yang nanya kayak mana cara Bang Zah bermain. Di sini Bang Zah akan berbagi sedikit informasi dan tips kawan-kawan ya. Seperti yang teman-teman ketahui, di Torque ini ada yang namanya sinyal grup, yaitu di grup Telegram. Teman-teman pemula bisa jadikan grup ini sebagai pemberi sinyal. Memang ada grup khusus yang memberikan sinyal, tetapi itu tidak 24 jam karena berbagi setiap wilayah di dunia. Jadi kalau kita punya grup sinyal seperti ini, pemula sekalipun bahkan bisa bermain kawan-kawan ya, bisa bermain karena ada panduan sebagaimana yang Bang Zah jelasin kemarin. Dan kita tinggal ngikutin aja panduan sinyal yang diberikan oleh grup sinyal ini. Dan Bang Zah kasih tahu ini tuh enggak 100% akurat. Karena dari pengalaman Bang Zah ada juga kalahnya ya, salahnya. Tetapi kalau mau dibandingkan antara salah dan benarnya dari grup sinyal ini, 85% itu pemberian sinyalnya benar. Kita bisa profit kawan-kawan. Ini cara tergampang dan termudah untuk bermain di Torque menggunakan grup sinyal. Lalu bagaimana kalau grup sinyalnya lagi nggak aktif tuh? Misalnya dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu grup sinyal nggak aktif kawan-kawan ya. Khususnya untuk wilayah Indonesia. Jadi cara Bang Zah kalau misalnya grup sinyal yang nggak aktif, cara saya bermainnya itu menganalisa di bagian rekaman. Teman-teman bisa lihat di bagian rekaman sini dan teman-teman itu cukup baca dan analisa hasil yang keluar di menit-menit sebelumnya. Ini adalah real harga Bitcoin sesuai dengan yang ada di Binance. Kemarin Bang Zah udah buktiin dan kalau kalian nggak percaya silakan buktikan sendiri. Harga Bitcoin yang tertera di sini real life sama persis nggak ada bedanya dengan yang ada di Binance, dengan yang ada di CMC dan exchange-exchange lainnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita mempunyai feeling apakah harga Bitcoin itu dalam 1 menit itu bakal naik atau turun. Sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan dan berani untuk melakukan investasi. Tetapi kalau konsepnya seperti itu kan dia jatuhnya main tebak-tebakan kawan-kawan ya. Makanya tips dari Bang Zah, saya tuh menganalisa berdasarkan hasil ataupun histori di menit-menit sebelumnya. Jika teman-teman lihat di bagian rekaman, ini ada hasil dari menit sebelumnya. Misalnya nih, 1 menit terakhir harga Bitcoin itu $26.605,65. Nah, angka belakangnya ganjil. Dan sebelumnya itu angka belakangnya 8 yaitu genap. Nah, gua tuh nganalisa sebagai pola kawan-kawan. Apakah polanya itu berulang? Atau zigzag ganjil genap, atau mungkin polanya itu beruntun genap-genap atau ganjil-ganjil. Dan dari histori itu kita bisa menyimpulkan apakah angka yang akan keluar berikutnya. Apakah dia genap atau ganjil. Apakah dia up atau turun. Seperti itu kawan-kawan cara saya bermain kalau grup sinyalnya lagi nggak aktif. Dan jujur gue lebih nyaman pakai trik ini daripada pakai grup sinyal. Buat teman-teman yang masih pemula dan baru belajar, jangan khawatir, di kolom deskripsi udah ada grup untuk diskusi Torque Indonesia. Silakan gabung di grup yang ada di deskripsi video ini. Selain dengan melakukan investasi, jujur aja kita kan di sini cari cuan kawan-kawan ya. Yang namanya cari cuan, apa aja fitur yang diberikan yang harus dimanfaatin. Antara lain adalah bonus referral. Teman-teman bisa lihat di sini.
Referralnya Bangza itu nggak banyak, yang aktif itu cuma beberapa orang aja, nggak sampai 10 orang. Dan bonus yang Bangza dapatkan itu sampai 21 US dollar teman-teman. Ini udah bisa kita claim dan udah bisa kita withdraw. Jadi bonus referralnya tuh gede banget kawan-kawan. Nah ini udah gua claim dan dia udah bertambah ke wallet saya. Nah sudah masuk teman-teman ya bonus referralnya. Cuma beberapa orang aja loh kita dapat 21 US dollar dari referral. Jadi kalau bisa teman-teman manfaatin fitur referral ini karena ini juga bakal bisa jadi cuan gratis buat kalian. Teman-teman tinggal bagikan saja link referral kalian di bagian sini, klik undang teman seperti ini, terus salin link dan kalian tinggal bagikan ke media sosial kalian. Nah itu untuk masalah referral dan bonusnya kawan-kawan ya. Dia tuh bonusnya sampai 343 USDT kawan-kawan, gede banget, asli super gede kawan-kawan. Terus Torq ini lagi ngadain promo juga kawan-kawan, di mana untuk teman-teman new member yang baru gabung di Torq itu dapat bonus 10% dari total deposit. Misalnya teman-teman melakukan deposit misalnya 10 USDT nih untuk bermain. Teman-teman itu bisa klaim 10% bonusnya untuk pertama kali deposit ataupun new member kawan-kawan ya. Nah selanjutnya ini rekaman Bangza bermain semalam ya dengan depo 30 USDT. Untuk cara deponya sama seperti yang gua jelasin di video sebelumnya.